dekapan ibu sampai kepada kakek tercinta. Itu temanya ya Bu ya. Umur 6 tahun sampai 8 tahun. Pada usia 4 tahun, usia berapa Bu? 4 tahun. Nabi Muhammad itu 1 sampai 4 tahun Nabi Muhammad bersama ibu susuannya. Siapa nama ibu susuannya? Halimah dari suku Sa'diyah. Selama 4 tahun. Kemudian ada satu kejadian pada usia 4 tahun itu Nabi Muhammad sedang bermain-main di belakang rumah. Tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Dia adalah malaikat Jibril, Mikail. Yang satu lagi tidak tahu siapa malaikatnya dalam riwayat itu. Kemudian 2 orang memegangi tangan dan kakinya. 1 orang datang ke dadanya dan membelah dadanya. Itu dibelah di hadapan saudara sepersusuannya, saudara sepersusuannya bernama Abdullah. Siapa nama saudara sepersusuannya? Abdullah. Ayahnya juga namanya Abdullah. Saudara sepersusuannya Abdullah. Ibu yang menyusuinya Halimah. Suaminya Haris. Nah, ibu kalau udah suruh mikir-mikir nama orang itu udah pusing lah. Iya kan? Namanya Haris. Kemudian saudaranya berteriak, "Ibu, bapak, adekku dibunuh orang. Katanya. Karena memang berdarah, dada itu dibelah berdarah. Sama juga orang operasi ya, berdarah. Setelah itu ibunya bersegera pergi ke belakang rumah dan dia dapati ketika itu Rasulullah Muhammad sudah duduk. 3 orang itu sudah pergi. Dilihat dadanya ternyata ada bekasan jahitan. Kemudian dia takut kalau anak ini nanti mati atau meninggal dunia. Bersegera dia membawa langsung pada hari itu juga ke Mekah untuk dikembalikan kepada Aminah. Gitu kan? Mengembalikan kepada Aminah. Yang menyatakan, "Aminah, ini anakmu. Kami sudah merasa cukup bersama dia dan dia juga pun sudah besar. Ambillah lagi Aminah." Aminah agak agak curiga. Kenapa ini? Tidak ada berita sebelumnya. Ternyata dia datang untuk mengembalikan secara tiba-tiba. Apa kata Aminah? Coba sampaikan kepadaku apa kejadiannya. Kenapa kalian mengembalikan tiba-tiba? Apa kata Halimah? Tidak ada. Kami ingin mengembalikan aja. Sampaikan kepadaku. Aku tidak akan menerima kecuali jelaskan dulu apa kejadiannya. Kemudian dia jelaskan. Ternyata kejadiannya apa, Bu? Apa kejadiannya? Belah dadanya. Itu kan belah dadanya. Akhirnya apa kata Halimah dengan santai, Bu? Oh itu, kata Halimah. Sebelum engkau menyusuinya, aku lebih dahulu bersamanya dalam kandunganku dan melahirkan. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang aku lihat pada diri anak ini. Demi Allah, ini doa ibu nih, Bu. Doa orang tua itu bagus, Bu. Walaupun belum kelihatan anakmu jadi apa. Orang usia 4 tahun anak udah kelihatan atau belum, Bu? Belum kelihatan. Tapi ibu tuh lompatkan aja doa dari mulut, doa yang baik-baik. Demi Allah, anak ini pasti jadi orang hebat. Anak ini pasti jadi orang hebat. Jadi orang hebat dia jadinya kan? Gitu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu anaknya ibu dibelah dadanya, ibu bilang apa? Karena ibu kalau dibelah dadanya nih habis operasi normal misalnya. Operasi normal ibu bilang apa? Kok alhamdulillah. Rata-rata orang normal nih. Habis dibelah dadanya atau dibelah kepalanya. Karena mungkin kanker otak atau apa gitu, dibelah kepalanya. Ibu bilang apa? Astagfirullah, ini anak kayaknya nggak selamat hidup itu. Ini umurnya kayaknya pendek ini. Itu perasaan hati kan? Perasaan hati begitu nggak Bu kira, Bu? Habis dibelah kepalanya atau habis dibelah dadanya? Apa perasaan hati, Bu? Kayaknya anak ini
kalaupun hidup ini kayaknya kurang normal lagi ini. Kan itu perasaan hati itu. Tapi Aminah gimana aja, Bu? Doanya, Bu. Demi Allah, anak ini pasti jadi orang hebat. Demi Allah, anak ini pasti jadi orang hebat. Apapun kondisi anak kita, doa kita harus baik. Gitu jadi ibu. Ibu ya? Bisa nggak ibu tuh? Bisa nggak? Oh, itu hikmahnya. Nah, kemudian kembali kepada ibunya. Sampai di pangkuan ibunya, Muhammad tentu senang dengan ibunya. Ibunya sayang sekali. Apa sebab? Karena mereka hanya hidup berdua. Suaminya sudah tiada kan, hidup berdua, sayang. Sayang itu tentu anak lama-lama sudah usia 6 tahun, tentu bertanya lagi sama ibunya, Bu, orang punya ayah, kok saya nggak punya ayah? Ayah saya di mana, Bu? Kan bisa gitu kan? Orang usia 6 tahun kan bisa nanya gitu. Ayah saya di mana, Bu? Lama-lama ditanya begitu karena terlalu sering, akhirnya gimana? Ibunya, kalau begitu nak, ibu akan tunjukkan ayahmu di mana? Di mana? Di mana ayahnya, Bu? Di kuburan. Di mana kuburannya? Di Yasrib. Sekarang sudah berubah nama namanya Madinah. Dulu namanya apa, Bu? Yasrib. Dulu kita diceritakan kenapa Abdullah pergi ke Yasrib. Ngapain ya, Bu? Urus apa, Bu? Urus tanah, urus perkebunan, urus itulah semuanya ya. Punya siapa? Ibu cepat banget lupanya. Punya neneknya. Punya siapa? Neneknya. Neneknya siapa namanya? Kakeknya bernama, ayah Abdullah itu nama Abdul Muthalib. Kakeknya bernama Hashim. Hashim punya istri orang Madinah. Kan kemarin ceritanya itu, Bu ya. Ibu jangan lupakan Ibu. Berarti nenek dari Abdullah, dia ngurus harta pusaka dari kakek neneknya yang disuruh oleh ayahnya Abdul Muthalib. Ibu ya. Nah, dibawalah ke si meninggal, tetapi tiba di situ dia meninggal dunia ayahnya. Dah. Kemudian dibawalah. Berapa jaraknya, Bu? Ibu? Apa itu? Nabi Muhammad mengunjungi makam ayahnya bernama siapa, Bu? Abdullah. Kemudian dia Yasrib Madinah. Dia pergi menempuh perjalanan jaraknya berapa, Bu? Dari Mekah ke Madinah? 500 kilo. Bersama apa, Bu? Naik apa, Bu? Naik bus atau naik kereta cepat? Mana ada ketika itu. Dulu ada naik apa, Bu? Naik onta. Ya, naik onta, tapi bersamanya ada seorang perempuan. Siapa namanya, Bu? Ummu Aiman. Mana dia, Bu? Udah saya tulis. Mana dia? Oh, ini. Bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak dari Aminah. Tapi nanti dimerdekakan, nanti dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah nikah nanti dengan Ummu Aiman. Nah, nanti melahirkan seorang anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, Bu, adalah anak yang usia 18 tahun sudah bintang 4. Jenderal tertinggi. Hebat, Bu. Usia 18 tahun sudah jadi komandan perang tertinggi. Di bawahnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi itu sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menunjukkan kehebatannya. Dia bawa tentara 7.000 untuk perang dan menang. Satu tentaranya pun gak ada yang mati. Hebat gak, Bu? Jenderal itu, Bu. Dibawanya perang 7.000 oleh Usamah bin Zaid. Pulang tak satu orang pun yang mati. Hebat kan? Hebat kan? Itulah anak Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi nanti. Menetaplah mereka selama berapa lama, Bu? Di Madinah? 1 bulan. Akhirnya Aminah pulang lagi ke Mekah. Jadi sudah 1 bulan mungkin sudah sudah puaslah melihat kuburan ayah gitu kan, udah lihat kuburan. Di mana kuburan ayah Nabi, Bu? Riwayat ada mengatakan kalau di Madinah itu di pintu 7. Ibu kan lihat tuh,
Kalau untuk pintu masuk laki-laki ke daerah Raudhoh itu kan 1, Babus Salam 1, 2, 3 kan itu pintunya tuh. Nanti dari situ hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya dekat itulah itu Raudhoh itu. Di depan pintu yang ke-7 itu arah sedikit. Ah, disitulah dulu kuburannya. Berarti bertolak belakang dari kuburan Abwa. Abwa kan sebelah kirinya masjid. Kalau ini sebelah kanannya masjid. Cuman itu sudah tidak jadi ada kuburan di situ lagi. Sudah tak kelihatan. Mungkin sudah saking lamanya Ibu ya. Saking lamanya. Jadi kuburan itu tidak diketahui lagi dan tidak nampak lagi. Gitu. Nah, namun dalam perjalanan Aminah sakit. Kita tahu ya Bu ya. Madinah itu dulu punya penyakit di situ. Jadi kalau orang nyampe di sana Bu, langsung panas dingin badannya. Cuacanya itu kurang bagus. Cuacanya kurang bagus. Nabi sampai ke Madinah, para sahabat itu banyak yang bergelimpangan. Sakit panas tinggi gitu. Cuacanya kurang bagus. Abu Bakar sakit. Maka kan ditanya sama Rasulullah, bertanya ke Aisyah, Aisyah, ayahmu gimana? Sepertinya nggak akan selamat ya Rasulullah. Itu kata Aisyah. Sakit luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit luar biasa. Bilal bin Rabah sakit. Pokoknya banyak sahabat itu yang bergelimpangan awal-awal datang ke Madinah. Habis itu Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong kau pindahkan penyakit yang ada di kota Madinah ini, cuaca yang kurang bagus ini, pindahkanlah ke Juhfah. Juhfah itu apa Bu? Sebuah tempat di tengah-tengah lautan yang tidak ada orang di dalamnya. Pindahkan cuaca yang tak enak itu situ. Akhirnya Bu, pindah cuaca yang tak enak Yasrib tadi ke Juhfah. Pindah ke Juhfah, sekarang Bu, cuaca kota Madinah lebih enak daripada kota Mekah. Ya enggak Bu? Kalau kita nyampe di Madinah itu bawaannya itu santai. Ya kan? Pikiran itu jadi apa, Bu? Rasakan aja, Bu. Bawa pikiran itu jadi apa? Tenang aja. Tapi kalau sampai ke Mekah, Bu, gerasak gerusuk, ya kan? Terasa enggak? Terasa kan? Gerasak gerusuk. Jalannya mendaki menurun begini lagi kan? Kalau yang jauh itu mendaki menurun. Tapi kalau di Madinah jalannya mendaki menurun atau enggak? Enggak, datar aja. Dan Ibu tahu enggak di mana pintu-pintu Ibu masuk? Kemungkinan besar orang kalau sampai di Madinah jarang tersesat. Tapi kalau di Mekah pusing. Aduh, pintu berapa tadi? Ya Allah, pintu mana? Dalam masjid itu pusing. Dalam masjid pusing. Karena dia kan berputar masjidnya. Kalau Madinah itu kan masjidnya kayak kita ini. Ini kiblat, berarti di belakangnya bukan lawannya gitu kan. Ketahuan aja tuh utara, selatan, timur, barat kan tahuannya. Tapi kalau masjid Mekah ketahuan nggak? Karena dia berputar, gimana mau tahu di mana tempat? Ada teman saya Bu, pas ketika haji itu Bu, ketika haji kan, haji saya 2003 sama 2005. Pas 2003 itu haji koboi namanya Bu. Ya Bu, koboi backpacker. Bawa aja ini kan dari ini Bu, kan apa tuh mahasiswa Mesir itu, kalau sudah 1 tahun di Mesir itu boleh haji. Bayarnya murah, cuma 8 juta. Itu 8 juta dah semuanya tuh, udah visanya, sudah segala macamnya, sudah ada makannya, ada minum segala macam. 8 juta pun balik lagi. Gimana caranya? Kerja. Kerja, dorong lah. Terus apa lagi Bu? Catering lah, kerja. Balik lagi 8 juta tuh. Berarti hajinya gratis. Itu Bu. Tapi hajinya backpacker, mandinya di sumur-sumur Mekah itu. Bawa aja baju ganti gitu kan. Terus bawa aja tentengan satu, isinya baju kotor sama baju bersih. Tidur di mana? Dalam masjid. Setiap kali diusirin. Bangun. Enggak tenang tidur kita rasanya. Kamu enggak punya hotel ya? Gimana mau bayar hotel gitu tak punya duit? Tapi saya lama di situ Bu, putar-putar aja Mekah tuh kayak gelandangan gimana lah gitu. Tapi tahu saya seluk-beluk Mekah tuh tahu saya, oh ke sini arahnya, tahu. Itu pula enaknya jadi anak muda itu bebas. Pengalaman jadi anak muda di gelandangan. Pulang-pulang habis itu sakit 2 minggu, Bu. Saking kecapeannya.
Hajinya ini Bu, hajinya saya jalan kaki aja. Dari Mekah ke Muzdalifah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah balik lagi ke Mina. Sampai di Mina habis suara. Habis suara selesai haji saya pulang macam sakit dua minggu. Tepar begini. Orang hajinya jalan kaki. Balanya banyak kayak Nabi dulu, Bu. Alah balik kita ke sini. Jadi Bu, Madinah itu dia punya penyakit. Habis itu didoakan sama Nabi SAW pindah dia. Misalnya ibu nih, contoh. Ibu di rumah ibu terasanya aura-auranya. Nah, doa sama Allah. Ya Allah, tolonglah jadikan rumah ini baik. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kok panas rumah ini rasanya? Apa kata ini kok panas rumahnya? Iyalah panas, nggak ada AC-nya. Coba kasih AC, dingin dia. Ya contohnya begitu. Bu, kalau ibu beli rumah yang dulu bekas ya, hantunya banyak, ibu mau nggak beli rumah, Bu? Kenapa ibu nggak mau? Saya mau aja, nggak ada masalah. Kan pasti harganya Bapak murah. Tinggal kita chat lagi, habis itu kita baca Quran di situ. Hilang nggak uranya? Hilang lah. Kan? Ibu takut ya? Kalau saya nggak takut, beli aja. Nah, kemudian dia meninggal akhirnya. Jadi sakitnya sudah di mana, Bu? Di Madinah. Kemudian memaksakan diri untuk pulang, tapi di tengah jalan namanya apa, Bu? Abwa. Apa namanya, Bu? Abwa. Ya, sekitar 100 kilo atau 150 kilo dari Madinah. Arahnya kan ke bawah nih, Bu. Ini Masjid Nabawi, maksudnya Madinah ya. Turun ke bawah ke sini. Ini kan Mekah di sini, Bu ya. Di sini Mekah kan di bawah kan? Dia turun ke bawah baru sampai di sini, Bu. Di Abwa meninggal dunia. Meninggal dunia di situ. Bu, kalau meninggal dunia di situ dikuburkan. Kalau sekarang enggak ya, Bu ya. Orang kalau meninggal dunia di mana? Di Malaysia, dibawa juga ke Indonesia. Karena ada pesawat. Kalau dulu ada pesawat enggak? Udah di mana meninggal situ dikuburkan. Masa dia osong-osong pergi ke Mekah, di situ dikubur. Dia osong-osong, Bu ya. Indonesianya apa, Bu? Digotong ya. Tinggal di sini. Ini kuburan. Kuburan ini. Di sinilah Nabi Muhammad dulu pernah, Bu ya. Kalau dia mau pergi ke mana, Bu? Nabi Muhammad mau umroh ke Mekah, dan sampai minta izin. Ya Allah, izinkan aku untuk ziarah ke kuburan ibuku. Kemudian Allah mengizinkan, hadis kan gitu ya. Allah mengizinkan. Tapi setelah itu aku minta sama Allah, ya Allah izinkan aku untuk meminta ampun untuk, hadisnya kan begitu, untuk meminta ampun kan ibuku. Apa kata Allah? Gak usah. Apa kata Allah? Gak usah. Nah, jadi di situ pula orang yang memahami hadisnya gimana, Bu? Orang tua Nabi itu, bagaimana? Kasar sih bahasanya. Orang tua Nabi itu di neraka katanya, bahasanya kasar. Orang tua Nabi itu di mana? Di neraka. Dia melihat hadis tadi, aku minta ziarah sama Allah, diizinkan. Ketika aku minta ampun, nggak diizinkan sama Allah. Disimpulkan apa, Bu? Simpulan orang-orang, Bu? Sebagian orang tua Nabi itu di neraka. Coba mintakan ampun. Bu, ini aja jawabannya. Itu kasar betul jawabannya itu. Kesimpulannya kasar betul, nggak enak kedengarannya ya. Pada masa Nabi Muhammad, pada masa itu Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul belum? Belum. Sudah ada perintah untuk masuk Islam belum? Belum. Nabi Muhammad aja diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40. Ada kewajiban nggak bagi orang tua Nabi untuk menjadi orang Islam? Ada kewajiban nggak? Enggak lah, orang belum pada Islam. Bu, saya mau ceritakan satu. Nanti ceritanya. Ketika Nabi usia 40 tahun, Nabi Muhammad dapat wahyu pertama. Ya kan? Di Gua Hira. Surahnya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Sudah ada perintah untuk masuk Islam belum? Belum, hanya wahyu begitu aja. Setelah Nabi takut, khawatir siapa yang datang, dia datang kepada Khadijah istrinya. Sampai di tempat Khadijah untuk menenangkan hati, dibawalah Nabi Muhammad ke pamannya. Siapa namanya? Waraqah bin
Bukan paman Nabi, paman Khadijah. Siapa namanya? Waraqah. Waraqah agamanya apa, Bu? Nasrani, orang Kristen, Bu. Orang Kristen. Apa kata Waraqah menjawab, Bu, kejadian itu, Bu? Oh, demi Allah, itu namus Jibril yang datang kepada nabi-nabi sebelummu, pada Musa, kepada Isa, kepada Ibrahim. Itu adalah Jibril. Berarti engkau adalah seorang rasul, nabi terakhir sesuai dengan kitab yang aku baca. Berarti Nasrani itu pernah benar nggak kitabnya, Bu? Benar-benar. Sekarang ada nggak tulisan bahwa Muhammad itu nabi terakhir? Ada nggak? Nggak ada, udah hilang. Berarti dirubah atau enggak tuh? Kesimpulannya dirubah pasti dirubah. Ya kan? Tapi sudah ada kewajiban belum kepada siapa, Bu? Kepada Waraqah untuk masuk Islam? Belum. Waraqah masuk Islam atau enggak? Oh, enggak. Karena 3 hari setelah itu dia meninggal dunia. Meninggal dunia dia, Bu. Waraqah itu, Bu. Meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Waraqah itu dia enggak masuk Islam. Cuman dia pernah bilang gini, ketika itu dia bilang, demi Allah wahai Muhammad, kalau aku masih hidup nih, ketika kau diusir oleh apa? Oleh kaummu, pasti aku akan bela wahai Muhammad. Kalau aku hidup. Berarti dia kepengen masuk Islam. Cuman perintah syahadat belum turun. Perintah syahadat turun itu seminggu setelah wahyu pertama itu turun surah Mudatsir. Atau surah Mudatsir. Bacalah, Bu, baca. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Kan itu, Bu, ya? Surah apa itu, Bu? Surah yang kedua turun, Bu. Jadi setelah berapa itu, Bu? Wahyu pertama turun, seminggu setelah itu enggak turun-turun malaikat. Enggak dapat wahyu. Nabi Muhammad jadi apa tuh? Rindu. Akhirnya turun surat apa, Bu? Mudatsir. Hai orang yang berselimut. Berselimutnya bukan karena malam, bukan karena siang. Kan dia datang lagi ke Gua Hira cari-cari, kok Jibril enggak datang-datang. Tahu-tahu Jibril datang di mana, Bu? Di atas langit besar. Hai Muhammad, kamu kemana aja? Lari dia tunggal langkang sampai ke rumah lagi kan? Lagi selimuti aku. Akhirnya, Bu, dikasih turun surat. Hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri kemudian beri kabar pertakut. Kabar pertakut itu menandakan bahwa disuruh untuk dakwah ke orang, habis itu suruh orang Islam. Ketika itu Waraqah sudah meninggal dunia. Gitu. Bu, pusing ya? Terus apa kesimpulannya, Bu? Apa kesimpulannya? Berarti orang tua Nabi itu tidak ada kewajiban jadi orang Islam. Karena Islam belum datang. Yang dekat aja sama Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, dia tidak sempat Islam. Tapi apa jawaban? Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Wa makana mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab orang sampai datang kepada mereka seorang rasul. Ketika Aminah meninggal dunia sudah ada rasul atau belum? Enggak ada. Rasul terputus, Bu, dari semenjak Nabi Ismail sampai jauh kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak datang lagi Nabi. Nabi itu berputar-putarnya di mana cuman, Bu? Syam. Syam itu apa, Bu? Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Di situ aja muter-muter Nabi itu. Dari semenjak Nabi siapa tuh? Dari saudaranya Ismail. Siapa namanya? Ishak, Yakub, Yusuf. Yakub cepat. Ulang lagi, Bu, hafal enggak Nabi-nabi, Bu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa.
Pandai. Bu bisa, Bu. Jadi nabi yang keberapa itu, Bu? 16 nabi lah. Nabi yang kedua 16 itu berapa, Bu? 16 kurang 25 berapa, Bu? 9 ya. Dari yang nabi ke-9 sampai nabi yang ke-24 itu mutar-mutarnya di mana, Bu? Syam. Tambah Mesir, Bu ya. Mesir karena Nabi Yusuf itu di Mesir, Musa juga di Mesir. Gitu aja, putar-putar di situ aja. Sampai ke Mekah atau Madinah enggak Nabi? Enggak. Yang sampai Mekah Madinah itu hanya 3 nabi. Ibrahim, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu ajaran Nabi gimana, Bu? Nabi itu ajarannya hanya di tempat itu aja, gitu kan? Kecuali Nabi Muhammad SAW ajarannya harus disebarkan ke seluruh dunia. Kalau dulu enggak boleh keluar dari situ aja. Gitu kan. Perintahnya begitu. Nabi Isa itu sebenarnya ajaran itu enggak boleh keluar, hanya di Palestina aja. Palestina aja. Untuk orang Yerusalem aja enggak boleh keluar. Sebenarnya gitu. Kalau dia mengeluarkan berarti sudah keluar dari perintah Allah Subhanahu taala. Allah melarang untuk mengeluarkan ajaran itu ke tempat lain. Apa hikmahnya? Hikmahnya bisa jadi bahwa Allah gitu kan. Allah itu apa namanya dia? Gimana ya? Jadi hikmahnya apa hikmahnya itu, Bu? Apa hikmahnya, Bu? Kenapa kok hanya di situ? Kadang, Bu, nabi itu kan jumlahnya bukan 25, Bu. Berapa jumlah nabi, Bu? Yang nabi jumlahnya berapa? 123.000. Nabi berapa jumlahnya? 123.000. Ya kan masing-masingnya punya daerah. Nah, gimana? 123.000. Yang menjadi rasul 313. Menjadi rasul, Bu. Menjadi rasul itu artinya dia punya kitab sendiri, ada kitabnya. Ada kitabnya sendiri. Kalau nabi itu hanya nabi aja kayak ulama ini. Kalau punya kitab dia punya undang-undang baru. Ya kan membatalkan undang-undang sebelumnya, undang-undang baru gitu kan. Terus yang wajib dihafal berapa? 25. Jadi sebenarnya bisa jadi nih, Bu, bisa jadi nih. Di Syam itu nabinya, tapi di tempat lain nabinya beda, cuman tidak perlu dihafal. Mbak, Ibu mau nggak bisa ngafal 123.000 nabi? Bisa nggak, Bu? Bisa nggak ngafal? 25 aja sudah Ibu ngafal. 25 aja sulit ngafalnya. Apalagi 123.000. Diringankan menjadi 313. Hafal nggak 313? Berat juga. Akhirnya Allah menyuruh aja menghafal berapa, Bu? 25 aja. Jadi makanya hikmahnya itu sebenarnya, Bu, nabi itu banyak, bisa jadi banyak. Bisa jadi apa, Bu? Banyak. Cuman di tempat masing-masing itu aja. Biar tidak keluar, biar tidak tumpang tindih ajaran itu. Tapi kalau ajaran Muhammad hanya satu nabi pada saat itu. Itu hebat pula ajaran Nabi Muhammad nih. Ya, Bu ya. Bu capek ya? Saya takut Ibu capek. Saya mutar-mutar aja ke sana kemari penjelasannya, Bu ya. Pusing enggak? Enggak ya? Aman ya? Nah, saya takut Ibu pingsan pula di sini. Enggak, aman ya? Ini makamnya. Lanjut. Bu, hikmah keyatiman, Bu. Kita belajar di mana? Kenapa kok Nabi Muhammad itu yatim piatu? Ini menurutnya, Bang. Allah menghendaki hidup sebagai yatim itu jauh. Ini, Bu, gini, Bu. Biar jauh dari pendidikan ayah dan ibu. Karena Nabi Muhammad itu melampaui kehebatannya ayah dan ibunya. Bu, kalau misalnya contoh nih hikmahnya, Bu. Jika seandainya Nabi Muhammad itu ada ayah dan ibunya, terus Nabi Muhammad itu pintar. Kira-kira orang bisa ini enggak, Bu? Bisa apa namanya? Bisa mencari celah untuk menjatuhkan nama Nabi ya, Bu? Apa kata dia, Bu? Muhammad itu pintar. Gara-gara siapa? Orang tuanya. Ya iyalah. Kan enggak enak kedengarannya, Bu ya? Kan enggak enak ya? Tapi Nabi Muhammad itu contoh suri tauladan bagi seseorang yang mulai dari nol dan nol titik terbawah, terendah. Pokoknya, Bu, penderitaan Nabi Muhammad itu adalah penderitaan yang cukup ditanggung oleh 1.000 orang. Itulah bahasanya, Bu. Untuk berapa, Bu? 1.000 orang. Penderitaan 1.000 orang dibebankan untuk Nabi 1 orang. Bayangkan sama Ibu. Jauh dari orang tua, udah jauh baru ketemu, meninggal pula. Ayahnya belum
Dia lahir dia sudah meninggal pula. Jadi penderitaan Nabi itu, ujian Nabi itu 1000 kali lipat daripada penderitaan manusia di muka bumi ini. Kita aja satu orang satu penderitaan pusing pula kadang. Nabi Muhammad berapa penderitaannya, Bu? 1000 untuk 1000 orang dia nanggung sendiri. Jadi, Bu, untuk apa Allah nikmahnya kata para pembuat sirah Nabi, supaya orang tidak bisa menjatuhkan Nabi Muhammad dari sisi ayah dan ibunya. Kenapa, Bu? Karena orang akan bisa mengatakan, dia begitu karena ayah dan ibunya. Oh, dia kaya, pantesan. Kata warisan. Dia pintar, oh pantesan. Ibu orang tuanya kan guru. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan, Bu ya? Tapi Nabi Muhammad ada nggak orang bisa begitu, Bu? Mana bisa. Satu lagi, Bu, ayah dan ibu tuh kalau dia tidak ada, tujuannya apa, Bu? Biar orang tidak mengatakan, nah gini, Bu, satu lagi itu, ayah dan ibu tuh kalau tidak ada sama Nabi, Bu, Nabi itu kan dia harus berbakti sama ayah dan ibu, betul nggak? Antara anak dengan ayah dan ibu kira-kira pernah ada perselisihan atau enggak? Pasti ada. Dan Nabi, kalau ayah dan ibu Nabi itu masih hidup, kira-kira Nabi Muhammad akan menunjukin ayah dan ibunya enggak? Kalau ayah dan ibunya salah? Pasti. Nunjukin ayah dan ibu itu, kalaupun ini, Bu, kalaupun itu benar, kadang caranya salah, kemudian menyakiti hati orang tua, cukup itu sebagai dosa bagi anak. Nah, itu beratnya, Bu, punya ayah dan ibu nih. Makanya, Bu, jurus jadi anak, kalau jadi anak gimana, Bu, jurusnya, Bu? Ayah dan ibu marah-marah, anak harus gimana jurusnya? Ada 3 jurus menghadap orang tua itu, Bu. Terus untuk biar kita termasuk anak yang durhaka, Bu. Kalau ada orang tua marah-marah dia kepada anaknya harus gimana? Diam. Ibunya dan ayahnya memukulnya, anak harus gimana? Diam. Ayah dan ibunya ngambil duit anaknya, segala macam, Bu. Anaknya harus diam. Jadi jurusnya cuma 3. Diam, diam, diam. Nah, itu jurus. Orang tua itu dalam kalimat dalam Islam, Bu. Orang tua itu dalam Islam itu, walaupun orang tuanya itu salah, tapi dalam Islam orang tua tidak pernah salah, walaupun dia memang salah. Jangankan orang tua Muslim, Bu, orang tua non Muslim aja di mata agama kita, Bu, nggak boleh dikatakan orang tua salah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu kata Allah. Hei anak-anak, kalau kalian mendapati orang tua kalian kafir, kemudian dia menyuruh kalian agar kalian juga kafir, kalian jangan patuhi. Tapi kalian tidak usah jawab. Tidak usah jawab. Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Itu orang tua kafir, apalagi di atas daripada kafir kira, Bu? Orang tua kafir, apalagi di atas kafir kira? Ada nggak? Mana ada di atas kafir? Tapi sikap seorang anak gimana? Iya. Nggak boleh. Ibu kafir, ayah kafir, neraka ibu ini nanti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak ada cerita nggak boleh ngomong begitu, walaupun memang begitu kenyataannya. Orang tua yang kafir masuk neraka. Begitu kenyataannya. Tapi anak tetap bergaul dengan dia secara baik. Dipukulnya, Bu. Kira ibu bisa nggak kira begitu? Kira bisa nggak, Bu? Bisa nggak kira begitu tuh? Jadi kan Nabi Muhammad dihindarkan dari durhaka itu. Sebab, Bu, Nabi Ibrahim kan bagus. Bagus kan Nabi Ibrahim, Bu? Disebut bapak tauhid. Tapi ulama mengatakan ada kekurangannya. Apa itu? Dia menasihati ayahnya. Nasihatnya bagus nggak, Bu? Nasihatin ayahnya, Bu? Nasihat. Ya abati lima ta'budu ma laisa laka bihi ilmun. Hai ayah, kenapa kau menyembah sesuatu yang tak pernah berguna bagimu, gitu kan? Aku takut kepada Allah kalau kau disiksa, ya Allah, ya wahai ayah. Apa katanya? Wah, jurni maliyah. Hei Ibrahim, jangan nasihatin aku. Kalau kau nasihatin juga, pergi ke sana, jangan pulang-pulang. Diusir sama ayahnya. Marah nggak ayahnya, Bu? Marah. Nasihatnya bagus nggak, Bu? Terus Nabi Ibrahim nasihat, tapi dimarahin, Bu. Apa kata ulama? Disitulah Nabi Ibrahim kalah oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Lantaran apa, Bu? Nasihatin ayahnya.
Ibu kalau ayah ibu salah gimana? Ibu diam aja atau gimana, Bu? Jangan ibu yang nasihatin. Gimana caranya, Bu? Pakai mulut-mulut orang yang kira-kira bisa menasihati dia. Misalnya nih, kakak ayah ibu itu. Paman, om, sinilah om. Ayah saya kan begini begitu om, begini begitu om. Saya nggak bisa ngomong sama dia om. Tolong pinjam mulut om sebentar lah. Gitu. Pinjam mulut om tadi untuk ngomong sama adiknya itu. Kita nggak bisa ngomong. Apa salah? Tentu tanya sama om, apa salah ayahmu? Nggak sholat dia om. Apa kata om itu? Saya juga nggak sholat. Mana cara itu? Sama aja. Gimana cara menasihatin? Jadi itu Bu ya. Lanjut, yang kedua Bu, jadi hikmahnya itu ya. Yang kedua, jika Muhammad tak menjadi yatim, pasti fitnah akan muncul. Apa Bu? Kakek Nabi atau ayah Nabi memberikan kedudukan yang tinggi, dia terhormat. Oh Nabi terhormat gara-gara siapa? Ayah dan kakeknya. Ternyata kakek, ayah dan ibunya sudah meninggal duluan. Dia dapat lantaran apa? Karena usahanya sendiri. Ya kan? Bukan lantaran siapa? Siapa. Ya kan? Kemudian keyatiman Nabi Muhammad SAW itu cermin pelajaran bagi anak-anak yatim sekarang. Betul nggak Bu? Jadi anak yatim sekarang kan bawaannya tuh, dibilang, kamu yatim kenapa? Kamu nakal kenapa? Wahai anak yatim, kamu nakal kenapa? Apa alasan mereka Bu rata-rata Bu? Siapa yang mendidik saya? Ayah dan ibu saya tidak ada. Kalau saya nakal kata yatim itu wajar aja. Balik kan. Nabi Muhammad juga yatim, tapi jadi nakal enggak? Enggak. Jadi enggak ada alasan bagi yatim untuk nakal. Tidak ada alasan bagi yatim untuk tidak jadi orang hebat. Nabi Muhammad adalah anak yatim, ya kan? Betul enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Betul enggak nih? Suara ibu enggak ada, pada tidur atau gimana nih? Enggak tidur kan? Ibu kalau mau nanya aja nanti, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, sekarang Bu, akhirnya setelah meninggal ibu gimana Bu? Pindahlah Nabi Muhammad kepada siapa? Kakeknya. Siapa nama kakeknya Bu? Abdul Muttalib. Kita ada cerita dulu. Nama dari Abdul Muttalib ini terambil dari siapa Bu ya? Dari nama pamannya. Siapa nama pamannya Bu? Muttalib. Siapa nama pamannya? Muttalib. Kemudian dia bawalah keponakannya itu dari Madinah ke Mekah. Orang mengira itu adalah budak Muttalib. Budak Muttalib, budak Muttalib. Budak Muttalib bahasa Arabnya apa Bu? Abdul Muttalib. Budaknya si Muttalib. Nama aslinya siapa Bu? Nama asli kakek Nabi itu adalah Syaibah. Apa namanya Bu? Syaibah. Syaibah itu artinya apa Bu? Beruban. Jadi dia dari kecil memang ada kelainan rambut itu Bu. Kan ada anak kecil itu kelainan apa Pak? Rambut memutih dari sininya. Namanya siapa Bu? Aslinya Syaibah yang beruban. Tapi berganti dengan gelarnya. Gelarnya sudah menjadi namanya. Hingga namanya dilupakan orang akhirnya menyebut gelarnya siapa? Siapa gelarnya Bu? Abdul Muttalib. Nah, kemudian dialah yang membawa, sedihlah kakeknya. Oh, anak hidup sebatang kara. Ayah tiada, bunda tiada. Oh, saudara tiada. Sedih betul lah kakek Nabi. Sedih nggak Bu? Sedih nggak Bu? Sedih lihat Nabi Muhammad. Ada nyanyinya Bu? Apa nyanyinya Bu? Anak-anak yatim tuh Bu? Apa nyanyi anak yatim? Bunda tiada, ayah tiada. Gimana Pak? Gimana pandai nyanyi Bu? Gak bisa Bu. Ya kan? Akhirnya sedihlah hati Abdul Muttalib kakeknya. Oh, sayang betul lah Abdul Muttalib sama. Kan orang hidup sebatang kara, gak punya kakak dan adik, gak ada orang lain, ya kan? Akhirnya gimana? Sayang betul lah Abdul Muttalib kepada Muhammad. Nabi Muhammad itu kan gagah, ganteng gak Bu? Ganteng. Apa kata sahabat Bu? Kalau rembulan di bulan purnama kelihatan, kemudian Nabi Muhammad muncul, setelah kami melihat bulan purnama yang indah dengan bintang-bintangnya itu, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, kami pandang wajah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Bisa nggak Ibu bayangkan Bu? Gimana bentuknya Bu? Dia indah betul alam ini. Indah betul. Sebab orang bisa menggambarkan cuman bulan purnama. Karena di sana nggak ada apa Bu?
tumbuh-tumbuhan, nggak ada ini kan, nggak ada tumbuh-tumbuhan ya, Pak. Nggak ada air terjun. Tapi kalau ada tumbuh-tumbuhan, ada air terjun, kemudian ada di puncak segala macam, kan ibu melihat pandangan yang bagus ya kan, pandangan yang bagus itu, ibu, oh masya Allah betul pandangan pemandangannya yang bagus. Tahu-tahu muncul saya dari belakang. Apa kata ibu? Masya Allah, ternyata ketika kami melihat Ustadz Roni Hidayat, oh lebih indah dari pemandangan ini. Bisa nggak ibu? Bisa nggak bu? Bisa nggak bu? Nggak bisa ya? Nggak mempesona ya? Allah. Kalau Nabi Muhammad itu mempesona, bu. Mempesona wajahnya. Wajah itu. Ibu kalau nggak percaya, kalau ibu masuk surga nanti lihatlah wajah Nabi Muhammad. Itu gimana bentuknya? Mempesona. Bu. Itu pun kalau ibu masuk surga, kalau nggak masuk surga nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad itu mempesona lah. Bu. Jadi sayang nggak anak kakek Nabi, bu? Siapapun yang melihat Nabi pasti, jangankan kakek Nabi, bu, paman Nabi Muhammad yang jahat ketika pada Nabi Muhammad ketika jahat, siapa paman Nabi yang jahat? Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Nabi kandung tuh, kakak Abdullah tuh. Itu sayang sama Nabi, sayang luar biasa itu, bu, luar biasa sayangnya tuh. Sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah diangkat menjadi Nabi, apa? Marah sama Nabi lantaran karena apa, bu? Karena dunia. Dia kan punya kasino di Mekah itu. Tuh bu kasino? Coba judi, jadi segala macam. Pasti haram. Ya gitulah kira-kira, bu. Marah dia sama Nabi Muhammad karena dilarang berbuat maksiat. Nah, di situ letak marahnya sebenarnya. Kalau untuk akhlak Nabi Muhammad itu nggak pernah dicela sama orang, bu. Akhlak Nabi Muhammad, lawannya pun tidak pernah mencela Nabi Muhammad. Selalu kagum dengan akhlaknya Nabi Muhammad itu. Orang itu marah sama Nabi lantaran yang dibawanya ini aja. Apa itu? Agama yang pasti ini. Orang marah, bu. Kita dimarahin sama orang-orang yang orang-orang non muslim, bu. Itu lantaran apanya nih sebenarnya, bu? Lantaran agama kita ini. Karena agama kita ini ya haram, bu. Tidak bisa tawar-tawar. Dari sekarang sampai dunia akan kiamat, yang haram tetap haram. Kalau agama lain bisa toleransi lah. Babi haram kata dia kan. Tapi kalau kami makan gimana? Nah, boleh aja lah kalau ada ini. Kan banyak toleransinya. Kalau agama Islam haram titik, tak ada cerita. Makanya agama yang benar-benar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hak-hak batil-batil itu ya agama Islam. Makanya dibenci nih. Mereka benci bukan lantaran apa, bu? Bukan lantaran lain, tapi benci lantaran apa? Karena kebenaran yang dibawa ini, dia itu pasti nggak bisa ditawar-tawar masalahnya. Jadi tawar nggak, bu? Membunuh boleh, membunuh nggak boleh. Tapi kalau ada perlu-perlu dikit boleh lah. Ada nggak begitu Islam? Dah gitu, bu, cerita sini. Dah ada sebuah deh. Kemudian, bu, di sini lihatnya, bu. Nabi, dia kakeknya itu mengutamakan anaknya ini. Maksudnya Nabi Muhammad. Ada sebuah dipan, apa, bu? Dipan itu tempat duduknya Abdul Muthalib. Dia kan kepala suku di mana, bu? Di Mekah, dan dia menguasai Ka'bah dan air Zam-Zam. Itu luar biasa itu, bu. Dua itu luar biasa. Ibu kalau punya Ka'bah banyak duit nggak, bu? Contoh kalau ibu punya Ka'bah nih, banyak nggak duit ibu nanti? Di mana dapat duitnya? Suruh orang haji ya. Suruh orang haji setiap orang kali tawaf bayar. Punya duit nggak? Duit. Contohnya begitu, bu. Jadi dia punya tempat yang semua orang datang bukan lantaran apa, bu? Dia datang karena lantaran iman dalam hati, betul kan? Dan dia membayar berapapun mau untuk bisa datang ke situ, betul nggak? Betul nggak, bu? Orang yang punya itu bisa jadi kaya nggak, bu? Pasti kaya lah. Kalau dikomersilkan kaya nggak, bu? Ya pasti kaya, duit banyak itu orang masuk kan. Ya kan? Orang haji 40 juta sekarang dibayar juga sama orang, antriannya sampai 45 tahun. 45 tahun katanya sekarang haji, bu. Jadi, bu, daftar sekarang 45 tahun lagi baru berangkat yang reguler aja reguler. Kalau haji plus bayar 200 juta kan? Bayar 200 juta nunggunya 5 tahun. Tapi 200 juta seharga rumah yang sederhana itu kan? Ya kan, harga rumah sana. Kalau ibu haji furoda 300 juta. 300 juta itu nunggu
tahun atau langsung berangkat. Kemarin itu ditipu pula 80 orang. Nyampe di Mekah, hanya sampai di Jeddah, balik lagi, nggak sampai ke Ka'bah, balik lagi, habis 300 juta. Hati-hati bu, hati-hati bu, pandai-pandai aja lah ibu ya, pandai-pandai aja lah ibu. Ibu ada dipan orang terpandang lah bu, ada dipan. Dipan itu letaknya dekat Ka'bah. Kemudian tidak ada satu orang pun yang berani duduk di situ. Saking beribawanya Abdul Muthalib, nggak ada yang berani. Anak-anaknya pun nggak ada yang berani. Tapi Nabi Muhammad jangankan duduk, lompat-lompat dia di atas. Bukan duduk, namanya anak kecil usia berapa bu? 6 tahun kadang dia berdiri lompat-lompat di atas tuh. Apa kata-kata anak Abdul Muthalib? Hei Muhammad, hei. Gitulah. Itu kursi raja. Kursi apa bu? Kursi raja. Jangan kau lompat-lompat deh. Tidak ada yang berani duduk satu orang pun, anaknya nggak berani duduk. Kau berani melompat-lompat berdiri di atasnya. Turun. Kata siapa bu? Kata anak-anaknya. Datang Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib bu? Biarkan. Saking sayang nggak tuh bu? Sayang nggak tuh bu? Biarkan. Karena dia akan melebihi dari kekuasaan yang aku miliki sekarang. Doa siapa itu bu? Kakek. Jadi tadi doa ibu sama doa kakek. Ayahnya juga berdoa kan sebelum itu doanya. Semoga anak yang lahir nanti, wahai Aminah, sebelum dia berangkat kan, menjadi orang yang besar. Gitu kan? Karena bu, kalau saya ceritakan Abdullah, kemarin saya nggak ceritakan panjang, takut ibu terlalu ini kan. Abdullah itu bu, ketika dia masih bujang bu, hampir seluruh wanita yang ada di mana? Di Mekah itu kepengen jadi istrinya Abdullah. Wajahnya itu bu mempesona, wajah Abdullah. Abdullah itu wajahnya mempesona bu, mempesona. Sampai-sampai orang-orang perempuan itu yang kaya-kaya terpandang macam menawarkan diri walaupun untuk jadi istri keberapapun mau asalkan bersama Abdullah. Nanti ibu baca cerita, nanti ada namanya Profesor Dr. Aisyah orang Mesir ya. Saya punya bukunya itu, cerita-cerita perempuan-perempuan di sekitar Nabi Muhammad SAW, maksudnya ibunya, istrinya, segala macam, istri-istrinya juga disebut di situ. Di situ disebutkan bu tentang ayahnya. Ayahnya itu sangat digandrungi. Kalau sekarang ya seperti apa lah ya, kayak artis Korea lah. Tapi lebih daripada itulah contoh. Coba lah. Yang laki-laki, gitu orang Mesra. Tapi bu, setelah Abdullah itu nikah dengan Aminah ini pula bu, setelah nikah dengan Aminah dan dia nikah dengan Aminah, kemudian selesai dia kan membawa di sulbinya itu membawa bu Muhammad Nur, Muhammad Cahaya Muhammad itu. Setelah gimana cara bahasanya? Nah, ibu kan udah besar semua ya, nggak apa-apa ya. Setelah malam pertama berpindahlah dari sulbi Abdullah ke rahim Aminah. Besok-besoknya para perempuan yang menggandrungi Abdullah tadi nggak memperhatikan Abdullah lagi, nggak diperhatikan lagi Abdullah, nggak terlalu mempesona lagi. Padahal dia bilang apa? Jadikan kami istri kamu yang keberapa aja kami mau. Bukan yang kedua, ketiga, keempat, tapi yang keberapa bu? Yang keberapa aja kami mau. Itu saking mempesonanya. Tapi kalau saya bu nggak ada orang bilang begitu. Tapi setelah malam pertama itu berpindahlah cahaya siapa bu? Cahaya Abdullah kepada siapa? Aminah. Setelah berpindah ke Aminah, malah orang memuji-muji Aminah. Abdullah ditinggalkan orang. Jadi ditanya sama Abdullah kepada orang-orang yang dulu menawarkan diri kepadanya. Kenapa kalian tidak menawarkan diri lagi kepada saya? Apa jawaban mereka dalam riwayat itu mengatakan, kami tidak lagi melihat wajahmu mempesona. Malahan sebaliknya, kami melihat istrimu sangat menawan. Karena dia membawa bu cahaya Muhammad itu. Itulah kira-kira bu. Ya, cerita apa tadi kok sampai ke sana? Di mana tadi kok bisa masuk ke sana bu? Ya, Nabi Muhammad itu mempesona ya? Mempesona. Makanya bu, apa kata siapa bu? Kata kakeknya, biarkan dia, karena dia nanti akan menjadi lebih dari saya kekuasaannya. Akhirnya bu, sampai usia berapa bu dia bersama kakeknya bu?
Usia 8 tahun. Diizinkan Abdullah untuk duduk-duduk di situ kan, 8 tahun. Kakeknya meninggal. Kemudian Bu, sebelum meninggal dia menitipkan. Pada siapa dia titipkan Bu? Muhammad Bu? Pada Abdul Talib. Kenapa dia Abu Talib? Kepada siapa Bu? Abdul Muthalib sudah itu berpesan ke sini Bu, begini. Kepada Abu Talib, pada pamannya. Kenapa kok kepada Abu Talib Bu dititipkan Bu? Kenapa ketidak anaknya yang kaya yaitu Abu Lahab? Abu Lahab kan anaknya juga Bu ya. Kenapa enggak kepada Abu Lahab Bu titipkan Bu? Kenapa kok kepada Abdul Muthalib? Kepada Abu Talib? Bu, Abu Talib itu secara akhlak luar biasa. Dia orangnya dermawan, perhatian. Walaupun anaknya banyak dan dia miskin. Dia sebenarnya pengganti dari ayahnya Abdul Muthalib, Abu Talib ini. Cuma duitnya habis terus. Setiap ada dibagi-bagikan. Akhirnya untuk keluarganya tidak ada lagi. Makanya dia miskin. Abu Talib itu miskin. Makanya nanti sejarahnya Nabi Muhammad nanti mengambil anak Abu Talib satu. Siapa namanya? Untuk mengurangi bebannya. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan bersama Nabi dari kecil Bu. Untuk apa Bu? Untuk meringankan beban pamannya. Bu, saya mau cerita sama Ibu. Abu Thalib itu dengan Ali jaraknya berapa? Ali jaraknya berapa Bu? Hampir 60 tahun. Hampir berapa? 60 tahun jaraknya Bu. Abu Thalib dengan Ali bin Abi Thalib ayahnya tuh Bu. Anak itu jaraknya sama ayahnya berapa Bu? 60. Saya mau tanya sama Ibu. Kira-kira dari istri pertama atau istri kedua? Atau istri keberapa Bu? Pokoknya Bu, orang dulu tuh Bu, istrinya unlimited Bu. Serius Bu. Orang dulu tuh istrinya unlimited. Mbak Bu, coba ya kan. Kalau dari istri pertama usianya sudah 60 tahun nih. Laki-laki 60 tahun, istrinya pertama rata-rata Bu seumuran lah rata-rata ya, seumuran. Mungkin enggak istrinya dalam usia 60 tahun melahirkan Ali? Enggak. Bu, saya mau tanya lagi Bu. Hamzah itu kan paman Nabi. Hamzah, Abbas, itu jaraknya Hamzah dan Abbas itu jaraknya dekat-dekat Ibu. Dengan Nabi Muhammad itu jarak dekat. Hamzah dengan Nabi Muhammad itu jaraknya cuma 4 tahun. Padahal nih Bu ya, dan Hamzah itu sepersusuan dengan Nabi Muhammad. Pada ibu susuan pertama namanya Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Masih Bapak pusing, Bu pusing nih. Ya kan? Hamzah sama Nabi Muhammad itu sesatu susuan dengan ibu susuannya namanya Suwaibah. Suwaibah itu yang diberdekakan oleh Abu Lahab yang jahat itu karena senang mendengar Muhammad lahir. Muhammad disusuin oleh Suwaibah seminggu. Walaupun setelah itu baru diambil sama siapa Bu? Halimah, gitu kan? Bu, kira-kira Nabi Muhammad dengan Hamzah itu dari istri keberapanya dari Abu Talib? Abdul Muthalib. Orang dulu istrinya unlimited Bu. Orang jahiliyah dulu yang limited. Jadi kalau Nabi Muhammad punya istri 11, ada yang menggugat nggak? Dulu. Ada nggak Bu? Ada yang menggugat nggak? Nggak ada yang menggugat Bu. Karena biasa dulu begitu. Sekarang aja orang nggak biasa, ya kan? Kalau dulu adatnya biasa begitu, unlimited. Terserah, ya kan? Dan dulu Bu, orang nikah dengan anak-anak kecil itu dulu boleh nggak Bu? Boleh aja, nggak ada masalah. Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah usia 8 tahun nggak ada masalah. Bisa jadi bisa jadi Abu Jahal itu nikah dengan anak yang usia 2 tahun, mungkin bisa jadi. Allahu alam. Sebab Bu, kalau memang itu aib, Anda ada dibuat sama orang, tidak ada adatnya sama orang Arab dulu, pasti Nabi Muhammad itu paling dibully oleh Abu Jahal dan Abu Lahab karena menikahi anak usia 8 tahun. Tapi riwayat ada yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab membuli itu, ada nggak? Enggak. Apa sebab? Karena dia nikah dengan anak yang lebih kecil daripada daripada Nabi Muhammad. Jadi jangan samakan. Jadi karena orang mengatakan, Nabi Muhammad itu cuman tuh ya nikah dengan anak 8 tahun, cuman itu ya. Bayang apa lah Nabi Muhammad? Tapi itu ya. Lihatlah kebiasaan orang dulu dengan kebiasaan orang sekarang. Bu, mohon maaf aja deh, Bu, maaf ya.
Ustadz atau ustadz di zaman penjajahan tahun 60-an, 40-an 60-an tahu ya, 40-an 60-an, Bu. Ustadz ini, Bu, sangat diminati oleh jemaah enggak, Bu? Jawablah sedikit, Bu. Ustadz ini atau Buya ini sangat diminati oleh jemaahnya enggak, Bu? Iya, Bu. Iya aja jawabannya, iya. Kalau di kampung saya iya, Bu. Mohon maaf nih, Bu. Mohon maaf nih. Ustadz atau dia pergi ke kampung itu, Bu, setiap anak atau setiap orang tua yang punya anak gadis menawarkan kepada Ustadz itu, walaupun Ustadz itu nggak punya gaji, nggak punya duit segala macam, tapi gimana, Bu, ditawarkan anak gadisnya, Pak Ustadz mau nggak nikah yang keempat kali, Pak Ustadz, ini anak gadis saya ada nih, Pak Ustadz. Ada nggak, Bu? Ada nggak? Begitu nggak, Bu? Jawab lah, Ibu, masa anda nggak tahu? Ibu nggak di kampung dulu hidup, di kota langsung. Oh, pantesan. Coba di kampung-kampung itu, Bu, biasa di kampung itu. Itu tahun berapa tuh? 60 ke bawah. Tapi kalau sekarang enggak, kebiasaannya sudah berubah. Jadi, Bu, melihat sesuatu itu lihat pula kebiasaan orang dahulu. Ibu kalau udah bercerita istri 4 nih, Ibu buatnya marah aja. Saya kan menceritakan sejarah, jangan marah-marah. Enggak marah kan? Enggak kan? Nggak marah kan? Biasa aja kan? Dah, kita masuk sini lagi. Nah, kenapa kepada Abu Thalib, Bu? Karena Abu Thalib ini orangnya akhlaknya bagus, walaupun dia nggak punya duit dititipkan nggak masalah. Ibu, artinya pemahamannya kemana sih, Bu? Mendidik anak bukan dengan kemewahan. Kalau mendidik anak dengan kemewahan nggak jadi. Mendidik anak itu dengan apa, Bu? Dengan akhlak dan perhatian. Apa kata orang-orang, Bu, mengatakan, Bu? Barang apa tuh, mainan yang kau belikan harganya jutaan, ratusan jutaan, anak itu tidak akan ingat dengan barang-barang mahal tuh, karena dia tidak tahu harga barang itu berapa. Tapi yang anak ingat itu adalah bagaimana kau dekat dengan anakmu itu. Walaupun kau tidak memberi, ini seorang ibu nih, walaupun bapak ibu tidak memberikan apa-apa kepada anak, tapi bapak ibu selalu bersama dengan anak itu. Bersama anak itu. Yang paling penting itu ketika dia terima rapor, ketika dia dapat penghargaan, ketika dia tampil di depan bapak ibu ada bersama dia. Saya paling ingat tuh, kalau ayah saya itu ketika kecil tuh ngajarin saya pakai apa? Pakai kain sarung. Dilipat kiri, dilipat kanan, begini cara. Habis itu diuji itu gimana, Bu, caranya? Tarik. Kalau ditarik copot berarti belum bagus, gitu kan? Nah, itu diuji. Ingat saya, oh begini cara. Sampai saya ingat. Saya ingat banget kalau kakak saya bercerita tentang apa? Bawang putih, bawang merah. Ingat banget saya, Bu. Ingat banget saya. Saya ingat banget, Ibu. Kalau ayah saya itu pernah membuatkan gasing untuk, saya ingat banget ngajarin saya buat gasing. Setelah itu memang saya buat gasing. Saya ingat banget ayah saya itu nyuapin saya pakai tangannya, dan gulainya adalah gulai telur yang kuning tuh. Ingat banget saya, Bu. Jadi nggak perlu apa, Bu, mendidik anak nggak perlu mewah, Bu. Yang penting apa, Bu? Ibu bersama dia, ayah bersama, itu lebih berharga. Makanya, Bu, Abdul Muthalib tahu bahwa Abu Thalib ini akan bisa memperhatikan Muhammad. Akhirnya diserahkan kepada Abu Thalib. Nih, Bu, saya mau cerita ini, Bu. Jadi Abu Thalib lah ngasuh. Sebab Abu Thalib lah yang diasuh lah Muhammad. Muhammad usianya sudah berapa ketika itu, Bu? 8 tahun. Tapi Muhammad itu, Bu, dia adalah anak yang sangat tahu budi, Bu. Anak yang tahu budi, anak yang sangat pengertian. PK, Bu. Orang PK apa tuh? Apa tuh? Perasaan itu ada gitu. Abu Thalib itu kan punya anak banyak. Anaknya berapa, Bu? Banyak. Dan dia kalau punya makanan, Bu, makanan kan itu dikerubunin oleh anak-anak, dikuburin sama anak-anak. Kerumunin sampai makanan itu habis. Sampai makanan habis. Nabi Muhammad ikut nggak berebut makanan, Bu? Nabi Muhammad itu pas ada makanan, Bu, dia mundur ke belakang. Mundur. Usia 8 tahun, Bu. Pada usia 8 tahun itu, Bu, itu sedang kepengen-pengennya makan, sedang kepengen-kepengennya saya. Itu kan gitu ya? Punya saya kan gitu kan?
Tapi Nabi Muhammad Bu tahu diri Bu, dia mundur ke belakang. Kenapa dia mundur ke belakang? Karena dia tahu dia bukan anak kandung. Dia adalah keponakan. Yang berhak terhadap makanan itu siapa? Anak-anaknya dulu. Makanlah anaknya itu. Apa-apa. Kadang juga nggak kenyang makanan anak itu, ya kan? Karena makannya itu sedikit. Habislah makanan itu. Habis makan itu. Muhammad, kalaupun ada sisa itulah yang dimakan oleh Nabi. Bisa nggak ibu didik anak begitu? Sangat apa namanya Bu? Anaknya Bu? Perasaannya tinggi banget. Anak kita sekarang Bu, sakit hati kita ngelihat. Usia 8 tahun dia minta beli HP. Katanya teman-temannya punya HP. Apa kata ibu? Janganlah nak, janganlah beli HP nak. Ibu belum punya uang, ayah belum punya uang, jangan ya nak. Untuk beli beras nih nak, jangan ya nak ya. Kalau orang miskin, kalau ibu mungkin nggak merasakan. Kalau orang miskin, janganlah nak ya, jangan itu untuk beli beras nak, jangan ya nak, jangan ya nak. Masuk dia ke kamar, dibantingnya pintu keras-keras. Tang, kata dia. Dibilangnya apa? Ayah, ibu tidak sayang sama saya, kata dia. Saya kalau ada anak begitu Bu, saya ambil lehernya secekik, mati kan langsung. Tidak sayang bagaimana? Dari perut dilahirkan, habis itu disusukan, satu nyamuk menggigit dia, nggak rela kita jadi orang tua, kita kasih makan ini tiap hari ya, kita mesti makan sampai usia 3 tahun kita kasih makan, kita ajarkan yang baik-baik sampai usia 8 tahun pandai dia banting pintu, dibantingnya pintu, habis itu dia bilang sama kita, ayah anda ibu tidak sayang sama saya, tidak sayang. Tapi Nabi Muhammad luar biasa Bu, padahal tak ada yang didiknya begitu-gitu aja kan. Tapi Nabi Muhammad tuh dari kecil tuh Bu, otaknya udah jalan. Hebatnya Nabi Muhammad begitu, dari kecil tuh otaknya jalan Bu. Dia tahu bahwa dia adalah seorang keponakan, gak pantas dia makan berebut sama anak-anak kandung Abu Talib. Dia mundur. Makanan itu habis, Nabi Muhammad makan. Kemudian dia keluar misi sama paman. Izin keluar ya, kata paman. Bertemulah dia dengan orang yang gembala kambing. Bapak nggak kambing. Kalau Pak nggak kambing, saya bantu boleh. Saya 8 tahun Bu, mandiri Bu. Mandiri Nabi Muhammad. Boleh nggak saya ngembala kambing sama paman? Saya bantu paman. Orang senang lah orang. Karena kambingnya banyak, misalnya kan, ayo, kamu sana, ayo, bantu Bu, dibantunya. Setelah dibantu Bu, sore-sore hari dikasih duit upah 1 dirham. 1 dirham itu sekitar ya 30.000, 40.000 gitu lah ya, kita ya. Si upah. Saya dulu itu kerjaan saya Bu, ketika kecil-kecil dulu Bu, saya tahu tuh setiap Jumat datang lebih cepat, pulang lebih lambat. Kerjaan apa Bu? Gulung tikar. Datang lebih cepat, ngapain? Bentangin tikar. Pulang lebih lambat, ngapain? Gulung tikar. Setelah itu kasih duit sama siapa? Sama pengurus masjid. Berapa? 2.000. Lumayan jatuh jajan. Ya kan? Itu dulu saya cari duit begitu caranya. Ngapain? Gimana cara duit Bu? Cara cari duit? Itu masjid pada Jumat itu kesempatan begitu. Kesempatan dikasih 2.000, kadang 3.000 kasihnya Bu. Kan 3.000 dikasihnya. Ya kan? Ya tapi cuma lebih berkorban begitu aja. Datang lebih cepat, pulang lebih lambat. Gitu. Nabi Muhammad begitu. Dapat duit 20.000. Duit 20.000 itu apakah Nabi Muhammad makan sendiri? Muhammad makan sendiri usia 8 tahun, kan dia lapar tadi Bu. Keluar dalam keadaan lapar. Dimakan sendiri Bu? Enggak Bu. Dia kasih ke pamannya. Paman, Abu Talib, saya dapat duit berapa? 20.000. Belikan makanan paman, nanti kita makan sama-sama. Masya Allah. Sudah mulai berbagi usia 8 tahun. Itu Nabi Muhammad Bu, 8 tahun itu Bu. Bisa nggak anak ibu didik begitu kira Bu? Tahu diri, habis itu Bu, mandiri, habis itu Bu, berbagi. Akhlaknya luar biasa nggak itu Bu? Itulah Nabi Muhammad Bu. Jadi Bu, kalau Bu lihat ini, akhlak Nabi Muhammad itu hebatnya bukan karena dia ketika diangkat jadi Nabi Bu. Sebelum dia angkat menjadi Nabi, dia sudah orang yang luar biasa. Gitu. Dan usia 8 tahun itu Nabi Muhammad sudah mandiri lagi. Kalau musim haji, Nabi Muhammad itu jual apa Bu? Jual apa? Jual-jualan yang dimodalin oleh pamannya. Jualan kecil-kecil aja. Jualan kecil-kecil aja.
Dan jualan biasanya di kaki lima itu kan. Modal dari siapa? Kesempatan kamu dari Abu Talib. Jualannya dia tuh. Sejarahnya gitu. Dia jualan. Dia jualan, Bu. Ketika dia jualan itu, Bu, datang orang beli. Dari mana? Dari Madinah. Datang orang beli dari Madinah. Kamu jual apa nih? Misalnya dia jual gelang-gelang atau apalah, contohnya aja ya. Ya kan bukan ada jual seperti dengan gelang yang imitasi itu kan, yang harga satu real itu kan. Nah, jual, dibeli. Berapa harganya? 1 real, misalnya 1 real. Beli. Habis itu dibungkus Bu. Udah mau dikasih sama paman tadi, datang teman dia nempuk dari belakang. Mana? Sudah lama kita nggak ketemu. Ini musim haji nih ceritanya nih. Orang Madinah datang untuk haji. Mana aja. Asik cerita, barang tadi ditaruh. Setelah dibeli barang itu ditaruh di tempat itu. Cerita-cerita, habisnya temannya ngajak, ayolah kita sambil makan yuk katanya, sambil minum kita cerita. Diajaknya barang tadi ketinggalan. Nabi Muhammad sibuk melayani orang lain, dia Nabi Muhammad pun tidak tahu barang itu ketinggalan. Setelah orang itu pergi dan orang itu hilang, Nabi Muhammad tahu, bapak ini meninggalkan barang, padahal dia sudah Nabi Muhammad, Bu, dengan ini amanahnya, Bu, amanah jujurnya, Bu. Dia tak pernah pindah tempat selama 1 tahun. Orang kalau biasanya jualan kaki lima itu pindah-pindah tempat nggak, Bu? Mana yang ramai pergi sana, ramai pergi sana, kan itu kan? Memang nggak. Dia ramai atau nggak ramai itu. Hanya satu tujuannya. Apa tuh, Bu? Kalau ketemu lagi dengan orang yang ketinggalan barang tadi, dia masih ingat barangnya ketinggalan. Kapan orang itu datang, Bu? Tahun depan ternyata. Karena barang itu kecil, bukan barang besar. Bagi dia nggak masalah barang itu hilang kan itu. Ya kan? Tapi tahun depan ternyata orang tadi haji dan lewat pada tempat Nabi Muhammad jualan tahun dulu. Akhirnya ketika, bukan kaukah anak muda yang setahun dulu aku pernah beli barang kepadamu? Apa kata Nabi Muhammad? Iya, ada, Pak. Barang Bapak masih di kantong yang sama dan tidak saya buka-buka. Ini barang Bapak ketinggalan. Ambil apa? Apa kata orang Madinah? Nak. Amin. Amanah betul. Amin. Al-amin. Kau nak. Al-amin. Kau nak. Apa artinya al-amin itu apa? Orang jujur. Kau nak. Orang jujur. Akhlak luar biasa, Bu. Pandai nggak Ibu didik anak usia 8 tahun? Sangat jujur, luar biasa. Ibu suruh beli apa tuh mecin kemana? Kemana, Bu? Ke warung. Duit Ibu 2.000. Mecin harganya 1.500. 500 lagi dikembalikan. Bu, ini sisanya 500. Ada nggak anak Ibu begitu? Atau anak Ibu diam aja? Bu, ini mecin, Bu. Ini 500 dia tilap. Walaupun hanya 500. Ya, Bu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Ini barang paman yang ketinggalan tahun lalu nih. Masih dibungkus yang sama, enggak saya buka-buka. Dia enggak korma, Bu, dia gelang-gelang itu mungkin, Bu. Gelang, kalau itu tentu busuk. Kalau busuk tentu dimakan. Kalau sesuatu yang busuk ada lagi ya Bu, dimakan dulu nanti diganti lagi dengan barang yang kualitas yang sama. Kalau barang busuk ya dimakan. Karena dia kalau enggak dimakan mubazir. Masa tinggal apa, Bu? Tinggal apa, Bu? Tinggal apa? Ya gitu. Aduh. Tinggal bijinya doang nih paman, biji. Sudah dimakan merayap. Gitu. Apa kata dia, Bu? Amin. Jujur betul kau nak. Kami di Madinah, kata dia, Bu, diceritakan kami di Madinah jualan juga sama seperti kamu nih. Kami di Madinah jualan juga. Pas kami melengok ke belakang, barang yang di depan hilang. Kamu setahun. Nah, jadi orang dulu kan begitu, Bu. Ya, harus betul-betul melengok ke belakang, barang depan hilang. Tapi kau setahun, nah, Masya Allah, nah, al-amin. Semenjak itulah Nabi Muhammad digelari apa, Bu? Al-amin. Anak yang sangat jujur. Anak yang sangat jujur. Bu capek. Saya kelihatan dari wajah Ibu capek. Ibu capek. Kelihatan betul dari wajah Ibu. Iya, Bu. Ibu mau nanya lah, Bu. Kalau Ibu nggak nanya, nggak apa-apa. Kita pulang aja lagi. Silakan, Bu. Kan jadwalnya sampai jam berapa, Bu? 10.30. Sekarang masih ada, Bu? Berapa, Bu? 5 menit lagi ya? Silakan, Bu.
Ya, rambut tidak menggambarkan manusia utuh. Yang menggambarkan manusia utuh itu wajah. Kalau tangan, kaki. Makanya dulu pernah ada di mana Bu ya? Dulu ada di Padang di Sumatera Barat itu pernah jadi polemik membuat patung. Kan biasa itu Bu ya, kalau kita kan ada patung ini, patung itu kan yang utuh manusianya kan. Kayak patung di mana tuh kan utuh manusia, enggak kita sebut lah. Patung-patung itu kan utuh manusia. Kalau di Padang itu ulama MUI Padang itu bertentangan itu. Jangan buat patung utuh. Karena kita dilarang untuk berpatung utuh. Bukankah di samping mengatakan setiap patung kalau utuh dibuat maka nanti di akhirat dia akan minta nyawa. Sementara kita tidak punya nyawa. Maksudnya apa? Allah marah. Allah marah. Terus akhirnya apa Bu? Kesimpulannya Bu? Karena ingin menandakan ini, tetap harus ada pahlawan-pahlawan gitu kan. Ada Imam Bonjol kan di Padang kan. Kan nggak ada patung Imam Bonjol Bu. Padang Bu. Patung apa? Patung siapa lah? Patung Imam Bonjol. Patung siapa lagi? Patung misalnya Soekarno Hatta misalnya kan dengan pahlawan-pahlawan itu Bu. Nggak ada Pak. Tapi Bu, untuk menggambarkan bahwa dia pernah ada, dibuat aja tenju. Tenju tangan segini Bu. Tenju Bu, tenju tahu ya? Tenju itu menggambarkan bahwa gepalan tangan itu menggambarkan bahwa ini adalah kan kalau Imam Bonjol itu kan begini, Allahu Akbar gitu kan. Itu menggambarkan bahwa ini adalah semangatnya Imam Bonjol. Jadi bukan Imam Bonjolnya secara utuh dibuat, tapi apa Bu? Cuma kepalan tangan doang. Tapi orang tahu itu disebut dengan simpang tenju di Padang. Mang tenju Bu. Jadi itu menggambarkan, tapi orang nanti akan bertanya kan, ini kok patungnya cuma tangannya doang, yang lainnya mana gitu kan. Nanti orang menjelaskan. Ini sebenarnya ini ingin dibuat apa? Patung Imam Bonjol. Tapi karena ulama tidak membolehkan, MUI tidak membolehkan, akhirnya semangatnya itu hanya dibuatkan apa? Kepalan tangan saja. Jadi Bu, kalau bagian kecil Bu ya, wajah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau bagian kecil misalnya Bu ya, jari, rambut dari Nabi kan nggak ada ya. Rambut Nabi karena rambut itu kan lama tahannya Bu ya. Rambut gitu kan, atau pakaian Nabi Muhammad SAW, tapi tidak menggambarkan dia. Hanya apa Bu ya? Hanya apa namanya Bu? Bahwasanya kita ingin diceritakan Muhammad itu ada loh. Jadi bukan cerita seperti Superman, apa tuh Superboy, Batman, Catwoman, Cicakman gitu, atau Wonder Woman. Yang ceritanya itu ada atau nggak ada tuh? Nggak ada orang yang fiktif. Tapi kalau Nabi Muhammad itu kalau ada rambutnya itu menggambarkan apa Bu? Orangnya ada orang. Bukan cerita hayalan atau fiksi. Itu. Yang itulah dibuat. Tapi kalau kita ngeliat rambut Nabi Muhammad kan bawahnya Bu gimana Bu? Ya Allah. Silakan Bu tanya Bu. Hikmahnya agar apa? Agar syariatnya itu nggak tumpang tindih. Karena syariatnya itu beda-beda setiap nabi itu. Dan nabi itu ada ada pada masa yang sama. Ada pada masa yang sama. Kalau Nabi Muhammad kan nabi cuma satu Bu, nggak ada lagi. Mohon maaf, ini ada pepatah yang mengatakan Bu, menjinakkan buaya itu lebih gampang Bu daripada menjinakkan pawang-pawang buaya. Paham nggak Ibu? Paham nggak? Itu pepatah itu mengatakan menjinakkan buaya bisa nggak? Ibu pernah nggak ngelihat orang yang masuk dia ke kandang buaya itu dan ngasih makan dengan tangannya langsung? Buaya itu kan buas ya, bisa nggak Bu? Pawangnya kan, pawangnya. Tapi menjinakkan pawangnya, orang menjinakkan orang itu bisa nggak Bu? Kalau dia berdua Bu, kelahi dia. Jadi Bu, artinya Bu ya, mohon maaf nih, Ustadz dengan Ustadz jangan diadu.
Kebanyakan ada kan sebagian apa Bu? Sebagian apa Bu? Sebagian jemaah ngadu Ustadz. Gimana caranya Bu? Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya, menurut Ustadz ini Pak Ustadz caranya nggak sama dengan Pak Ustadz. Macam mana tuh Pak Ustadz? Langsung naik nih. Nggak boleh Bu. Bu, imam mazhab itu kan ada 4. Beda-beda nggak mereka semua Bu? Bisa diadu nggak Bu? Jangan diadu. Mereka itu punya dalil, ya kan? Asalkan dalilnya sama, cara memandang dalil itu beda, nggak di masalah. Nggak jadi masalah Bu ya? Bu, kita makan Padang. Padang kan banyak tuh, ada rendang, ada dendeng, ada ayam bakar, ada ikan bakar, gitu kan, macam-macam kan, ada otak, ya kan? Ada otak nggak? Ada otak. Ada yang suka makan rendang, ada yang suka makan dendeng. Bisa nyalahin enggak? Kenapa kamu makan dendeng, ah? Kan yang paling enak itu rendang. Haram nih makan dendeng. Bisa nggak Bu? Nah, bisa. Yang penting sama-sama makan. Yang penting sama-sama sholat, gitu ya. Jadi Bu, pemahaman saya itu, ya gitulah hikmahnya Bu. Ustadz jangan dibenturkan dengan ustadz lain, karena pendapatnya pasti beda. Yang nggak boleh beda itu yang jelas-jelas saja. Apa itu Bu? Sholat, puasa, zakat, haji, itu nggak boleh beda itu ya kan? Yang intinya itu, ya kan? Tapi kalau masalah zakat misalnya menurut saya 86 gram baru keluar zakatnya, menurut saya 90 gram, itu pendapat nggak ada masalah itu. Yang penting harus zakat gitu aja nanti mah. Ya kan? Terus ya apa lagi? Rukun iman, percaya kepada Allah, percaya Nabi, kepada apa tuh? Pada kan Nabi, kitab, Rasul, hari kiamat sama takdir. Dah, nggak usah diotak-atik tuh. Yang lain itu cabang. Cabang itu boleh berbeda. Jangan dibentur-benturkan. Saya takutnya begitu. Hikmahnya adalah kenapa Nabi itu hanya satu tempat itu aja? Kenapa nggak boleh dibawa ke tempat yang lain? Karena ajaran syariat itu beda. Bu, kita rata-rata berbeda gara-gara iman atau gara-gara ini Bu? Gara-gara syariat atau sholat, puasa, zakat, haji. Yang rata-rata kita khilafiahnya di mana? Perbedaan kita di mana? Di rukun Islam itu. Kalau rukun iman ada beda nggak kita? Wah, ada beda. Kalau rukun Islam? Antara kunut aja nggak kunut, heboh. Apa kata orang nggak kunut? Apa kata orang nggak kunut? Alhamdulillah saya nggak salat ke masjid. Sebab apa? Kata orang kunut bid'ah. Orang kunut nggak boleh. Apa kata orang nggak salat? Alhamdulillah saya nggak salat. Nggak ada bid'ah, nggak masuk neraka. Kan begitu jadinya. Ya kan Bu ya? Perbedaan kita itu salat, puasa, zakat itu banyak bedanya. Tapi kalau masalah iman kan nggak ada bedanya. Itulah Bu. Rata-rata gitu ya. Karena dia satu masa. Dia satu yang paling dekat, yang paling sangat terkenal itu Bu, karena kita apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu masa tuh Bu. Dia saudara sepupu itu. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut. Kan Ibu dengar cerita kan? Ketika datang tamu kepada Ibrahim menceritakan bahwa dia akan dapat anak bernama Ishak. Terus dia berkatakan bahwa sesungguhnya nanti kami akan datang kepada kaumnya Lut, karena kaumnya Lut itu melampaui batas. Berarti satu masa nggak Bu? Nah, jadi nggak boleh tuh. Lut itu dia di Yordania, sementara Nabi Ibrahim di Palestina. Yordania, Palestina. Gitu, nggak boleh masuk dia. Takut nanti apa Bu? Berbenturan. Allahnya sama, cuman syariatnya. Bu paham gak nih? Ibu paham gak nih? Serius nih? Paham nggak paham? Nggak paham ya? Susah betul saya menjelaskan. Nggak paham Bu ya? Mudah-mudahan paham ya. Kamu masih ada pertanyaan Bu? Nah. 1 menit lagi. Jadi masa kecil Rasul dia kita tahu kan kalau mungkin bagaimana apakah ada kesedihan di hati Rasul dan bagaimana dia menjalani kesedihan apa yang dilakukan oleh Rasul saat masa kecil. Iya Bu. Saya Bu, ya, maaf ya Bu. Satu kali ini habis itu kita pulang izin juga kita semua Bu ya. Jadi Bu, Nabi Muhammad itu orangnya rasional Bu. Walaupun kecil tapi otaknya sudah dia rasional. Kemudian rasionalnya itu yang membuat hatinya kuat. Ayah saya meninggal, itu sudah takdir Allah.
Sudah tahu dia itu takdir Allah. Semua orang pasti akan meninggal. Kemudian ibu saya, Bu, meninggal itu juga takdir Allah. Walaupun dia belum kenal Allah, Bu, tapi dia sudah melihat kan orang-orang meninggal kan dia lihat. Tapi dia sudah masuk hikmah ke dalam hatinya. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara apa, Bu? Pembelahan dada itu. Pembelahan dada itu berarti betul sama Nabi Muhammad. Jadi masuk hikmah itu. Dia sudah tahu hikmahnya apa. Kenapa kok ayah saya meninggal, kenapa ibu saya. Sudah tahu Nabi Muhammad hikmahnya adalah pasti dia nanti akan menjadi orang hebat dan pasti dia akan dicoba dengan cobaan yang banyak, nanti pasti jadi orang hebat dari peristiwa-peristiwa ini. Nabi Muhammad sudah tahu hikmahnya begitu, Bu. Karena sudah dibelah dadanya. Makanya, Bu, kalau dada ini sudah dibelah, Bu, masuk hikmah, Bu, apapun yang menimpa kita, kita bilang apa? Alhamdulillah. Nabi Muhammad sudah dapat dari kecil itu, Bu. Cuman kita ini yang besar-besar ini aja kadang-kadang nih. Yang besar-besar ini, Bu, kita ditimpa sama musibah bawaannya, ya Allah ya Tuhan, kenapa suami saya meninggal ya Allah ya Tuhan? Kenapa ibu menangis, Bu? Orang suami ibu meninggal, Bu. Pak Ustaz, kemarin itu dia baru beli properti, Pak Ustaz. Harga properti itu harganya 1 miliar. Coba kalau dia beli 5 miliar, Pak Ustaz, meninggal habis itu kan enak, Pak Ustaz. Dia lunas. Nangisnya bukan karena dia. itu kan enggak ya. Atau dia meninggal nangis, saya sayang betul sama suami saya tuh, Pak Ustaz, sayang betul sama Ustaz. Kenapa suami saya meninggal, Pak Ustaz? Kenapa enggak suami tetangga itu aja yang meninggal, Pak Ustaz? Bang, kalau suami tetangga meninggal enak, tetap aja dia sedih kan? Harusnya kan suami saya meninggal dunia, kalau suami saya meninggal dunia, Allah sudah ada tentuan Allah, ya sudah. Berarti saya harus pasti ada hikmah di belakang ini. Kalau Nabi Muhammad udah tahu hikmahnya dia. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Rasionalnya sudah jalan karena hatinya terbuka. Kita itu minta, makanya selalu kita minta sama Allah. Ya Allah, tolonglah bukakan hati saya ini, tahu tentang hikmah-hikmah yang kau datangkan. Tapi sebenarnya Allah sudah kasih tahu sebenarnya. Setiap dari musibah itu adalah yang terbaik buat kita. Kan Allah udah kasih tahu clue-nya begitu. Cuman pas ketika dia datang, kita marah aja bawaannya sama Allah itu mah. Sedih aja, sedih itu biasa. Nabi Muhammad juga sedih sebenarnya, tapi ada hikmah di belakang itu, udah selesai. Itu hebatnya Nabi Muhammad, Bu. Makanya Ibu kalau bisa dapat ilmu itu sama Ibu, Bu, dunia ini datar aja sama Ibu. Nah, kalau Ibu dapat nih. Tapi kalau nggak dapat ilmu hikmah itu, Bu, bawaannya, Bu, gerasak gerusuk. Padahal, Bu, kalau gampang mencari hikmah itu gimana, Bu? Lihat orang yang lebih di bawah kita. Nabi Muhammad kan gitu. Meninggal ayah saya. Alhamdulillah, saya sudah ada di atas dunia. Meninggal ibu saya. Alhamdulillah, saya punya ibu 6 tahun. Ada orang yang pas melahirkan, mati pula ibunya. Dia hidup sendirian nih. Lebih enak saya. Andai, Bu, dia mencari gitu. Tapi kalau melihat ke atas terus, gimana, Bu? Bawahnya? Nggak bersyukur. Kurang aja. Baru dapat mobil Avanza, kawan sudah expander, kalah kita sebenarnya. Iya, kapan, Bu? Intinya untuk hati ini tenang, Bu, apa, Bu? Inti supaya hati tenang tuh, Bu, hanya satu konsepnya. Apa tuh, Bu? Syukur. Kalau ingin tenang, Bu, ya ayat Tuhan, apa tuh? Ala bizikrillah tatmainnal, ingat sama Allah. Udah ya, Bu, ya? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu seperti Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Hidup kami tidak sesusah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami punya ayah, kami punya ibu, kami punya orang yang memperhatikan kami, ya Allah. Nabi Muhammad tak punya ayah, tak punya ibu, yatim dari semenjak kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangi kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, pertemukan kami nanti di surganya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim,
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami belajar tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami turunkan hikmah kepada kami ya Allah agar kami bisa mendidik kami seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kami juga tahu budi, agar anak-anak kami juga mandiri, agar anak-anak kami juga mau berbagi. Ya Allah ya Tuhan kami jadikan anak-anak kami berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang hebat. Jadikan kami anak-anak yang pintar. Ya Allah ya Tuhan kami jaga anak kami ya Allah dari mara bahaya. Sehatkan badan mereka, cerdaskan otak mereka, buat mereka mempunyai hikmah dalam hati mereka hingga mereka santun kepada kami. Panjangkan umur anak kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi agama ini ya Allah. Kami berharap betul ya Allah anak kami ya Allah, agar setelah nanti kami meninggal dunia mereka menyolatkan kami, mereka mendoakan kami, mereka mengalirkan pahala kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.